Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya mursalin Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjut di pembahasan Ihya Ulumuddin. Terakhir masih di Kitabul Ilmi tentang ilmu yang tercela. Terus di sub pembahasannya adalah pergeseran makna beberapa kata yang berkaitan dengan ilmu. Itu sudah kita bahas, pergeseran makna fikih itu sendiri dan pergeseran makna ilmu itu sendiri. Dan sekarang pergeseran makna tauhid. Yang mana tauhid itu dianggapnya ilmu kalam itu adalah tauhid. Padahal beliau jelaskan tauhid itu adalah seperti yang diungkapkan oleh para sahabat, yang mereka meyakini dengan sepenuh hati bahwa mengesahkan Allah dengan sepenuh hati, bahwa Allah yang mengatur segalanya, mencipta segalanya. Itu tauhid. Maka ada tauhid itu jauharun nafisan. Dan ada tauhid itu jauhar yang nafis, permata atau suatu unsur yang indah. Wabibali nusakh, di sebagian naskah, maka nali tauhidi jauharun nafisun. Ada bagi ilmu tauhid, bagi tauhid itu jauhar nafis. Ada bagi tauhid itu permata yang indah. Walau kisroni, dan tauhid itu memiliki dua kulit. Dua kulit dan memiliki lub, inti. Walau ahaduma, salah satu dari dua kulit itu abadu anil lubi, lebih jauh daripada lub, inti buahnya, intinya minal akhor daripada kulit yang lain. Di dua kulit, yang satu lebih jauh kepada intinya daripada yang lain. Fakhosson nasu, maka mengkhususkanlah manusia al-isma akan nama tauhid, al-isma tauhid fil kishri, dengan kulit. Manusia mengkhususkan nama ilmu tauhid itu dengan kulit. Wabisin atil hirosatil kishri, dan dengan keahlian untuk menjaga kepada kulit tadi. Itu ilmu kalam. Mereka seolah orang-orang itu sudah kadung menamakan ilmu kalam itu sebagai tauhid. Padahal bukan itu, tauhid itu intinya bukan kulit. Ilmu kalam itu cuma kulitnya. Begitu ilmu dasar tauhid itu juga kulitnya. Coba 20 sebagainya itu kulit ibadah tauhid. Wa ahmalu, dan mereka mengihmalkan, meneledorkan al-lubba, inti. Ya. Itu at-tauhidul khalis, tauhid murni bil kulliyah secara keseluruhan. Bagi seluruh awal itu. Apa yang dimaksud dua kulit tadi? Kulit yang pertama dari tauhid adalah antakula bilisanika, itu hendaknya engkau mengucapkan bilisanika dengan lesanmu kalimat tauhid yang penuh berkah, kalimat yang mubarakah, la ilaha illallah. Kau ucap dengan lesanmu la ilaha illallah, itu kulit pertama dari tauhid. Wa hadza yusamma tauhidan. Ini kalimat la ilaha illallah ini dinamakan tauhid, pengesaan pada Allah. Karena dia munakidon. Tauhidan munakidon dinamakan tauhid yang membatalkan litaslif, membatalkan kepada penigaan Allah, penigaan Tuhan. Pentigaan Tuhan. Alladzi yusarri bihi nasara, yang mana melugaskan dengan taslif tadi siapa Nasara fi kutubihim, dalam kitab mereka. Itu mereka mengatakan seperti yang Allah abadikan di Quran, innallaha salisu salasa. Mereka mengatakan Allah itu oknum yang ketiga dari tiga oknum. Ta'ala Allah an-dzalika uluwan kabira. Maksudnya Allah dari itu semua. Lakinnahu, akan tetapi tauhid ini dia ini tauhid tadi kalimat la ilaha illallah itu. Qad yasduru anil munafiq. Terkadang muncul apa tauhid seperti ini, tauhid munafidon ini, tauhid munafidon ini muncul dari orang munafik. Alladzi yukhalifu sirruhu jahra. Atau yukhalifu sirruhu jahruhu, yaitu yang menyalahi akan sirruhu, akan batinnya, apa jahruhu, apa zahirnya, atau sebaliknya, yukhalifu sirruhu jahruhu, menyalahi batinnya kepada zahirnya. Zahirnya la ilaha illallah, tapi batinnya belum tentu la ilaha illallah. Orang munafik yang pura-pura masuk Islam juga
Kalau maksudnya kulit pertama ini bisa diakui oleh orang munafik sekalipun. Mau tinggal ngucap la ilaha illallah, apa susahnya? Ucap asyhadu an la ilaha illallah. Semua juga bisa. Hah? Oh ya, sekarang pun begitu aja juga kan. Enggak dulu aja, semua orang munafik di setiap zaman. Munafik akidah ya, munafik akidah. Itu ya pura-pura saja. Tidak iman. Jadi senokor-geronya dia iman betul enggak? Orang orientalis yang menyelidiki tentang perjuangan Islam di Nusantara. Ahli keislamannya orang Belanda itu senokor-geronya. Dan dia bahkan mengaku pakai nama Abdul Ghaffar masuk ke Mekah, belajar di Mekah. Bukan hafal hadis, ribuan hadis. Nah, ya banyak, bukan hanya itu kan yang terkenal saja. Di universitas mereka banyak, di Sorbonne, di Leiden, di Frankfurt, di Jerman, di universitas mereka banyak orientalis itu. Yang bahasanya lebih ngelontok dari orang Arab sendiri. Dokter, profesor mereka. Itu kan yang terkenal saja. Ya setiap zaman ada munafik itu ya, munafik akidah maksudnya ya. Bukan munafik amal, karena munafik sudah sering kita singgung, munafik itu ada dua. Munafik amal itu ya kadang, ya kita ini kadang muslim, tapi kadang mengamalkan amalnya orang munafik, seperti suka dusta, khianat. Itu munafik amal. Ya kan? Yang dimaksudnya kan munafik akidah. Qad yasduru anil munafik kalau yuqal fasirahu jahru. Kalimat tauhid tadi, tauhid yang munafik tadi, tauhid yang melawan taslis, melawan penigaan orang Nasara, itu kadang bisa muncul dari orang munafik yang menyalahi batinnya akan dohirnya atau dohirnya menyalahi batinnya. Lalu dia akhirnya, tapi orang namanya kita kan cuma menilai orang itu secara zahir. Maka ketika mengucap dua kalimat syahadat, ya jelas kita anggap orang itu muslim. Urusan batin biar Allah yang urus. Wal kisyru tsani, maksudnya beliau itu menjelaskan itu, ingin menunjukkan betapa lemahnya kulit tauhid yang berupa cuma kalimat la ilaha illallah saja itu begitu lemah. Saking lemahnya orang munafik pun bisa mengakui, orang munafik pun bisa mengakui tauhid yang kulit pertama ini. Kulit kedua, wal kisyru tsani ala yakuna fil qalbi mukhalafatun. Tidak ada pada hati itu penyalahan, mukhalafah perselisihan, wa ingkarun pengingkaran, lima bumi hadal qaul terhadap makna ucapan la ilaha illallah ini. Jadi kulit kedua dari tauhid, dia mengucap la ilaha illallah plus dia tunduk hatinya kepada makna la ilaha illallah ini. Kepada makna la ilaha illallah ini. Tidak ada mukhalafah, tidak ada pengingkaran pada hatinya tentang makna la ilaha illallah. Misalnya la ilaha illallah, hatinya pun dia ikut la ilaha illallah. Bukan? Ya boleh. Kulit kedua. Ya. Waliyastamilu zahirul qalbi ala tiqadi fi dzalika. Bahkan mencakup pula ya, zahirnya hati itu atas keyakinan seperti itu. Wa tasdiq bihi, dan pembenaran terhadap hal itu. Bahwa tauhidu awamil khalqi, ini tauhidnya orang awam dari makhluk. Sebagaimana kulit pertama juga itu tauhidnya sebagian awam. Cuma mengucapkan mana la ilaha illallah. Terlepas dari hatinya mengiyakan atau tidak. Yang kedua, mengucap la ilaha illallah tapi hatinya mengiyakan. Kulit kedua. Wal mutakallimun kama sabaqa, dan para ahli ilmu kalam sebagaimana telah lalu dijelaskan. Khurasu hadil kishrah, para ahli ilmu kalam itu adalah penjaga kulit. Penjaga kulit ini. Antashwisil mubtadi'ah, dari gangguannya para ahli bid'ah. Jadi ilmu kalam itu cuma ilmu untuk menjaga kulit. Ilmu kalam itu. Jadi jangan merasa dengan ilmu kalam itu dia sudah bisa mencapai ma'rifah. Bahasa Imam Ghazali yang lain begitu. Asalit wa huwal lubab.
Ya. Yang kedua, yang ketiga itu lalu bab atau al-mahab. Intisari, inti ayyarul umur, apa itu? Itu ayyarul umurah, melihatnya seseorang akan segala perkara kullaha, semuanya itu minallah, dari Allah Ta'ala. Ru'yatan, kelawan dengan penglihatan yang taktoul tifatahu, yang memutus apa penglihatan tadi akan penolehannya si syakhs seseorang tadi, ya. Anil wasaiti, penolehannya orang tadi dari perantara dan sabab-sabab. Wa ya'budahu, dan itu hendaknya tauhid yang berupa inti, ya. Inti ini adalah ya'budahu, syakhs seorang tadi menyembah kepada Allah ibadatan dengan suatu ibadat yang yufriduhu, yang menunggalkan siapa syakhs hu ing Allah, dia kelawan ibadat tadi, fala ya'budu ghairahu, maka tidak menyembah siapa syakhs tadi selain Allah. Ini tauhid sejati, itu intisari tauhid. Itu melihat bahwa segala al-umur kulluha biyadillah. Dengan penglihatan, yang dengan penglihatan itu dia memutuskan diri dari sabab. Dia tidak bergantung pada sabab. Bukan tidak menjalani sabab, ya. Mungkin dia menjalani sabab, tapi hatinya tidak menoleh kepada sabab itu. Memutus iltifat, memutus penolehan hati dari sabab. Ya. Imam Junaid al-Baghdadi itu punya toko, dia kerja. Orang awam itu juga punya toko. Tapi apa sama punya tokonya Imam Junaid sama orang awam? Orang awam mengandalkan jeripayanya, dia lupa pada Allah. Ada para aulia itu menganggap itu semua cuma sabab. Sama sekali hatinya tidak menoleh. Karena itu punya doa tidak sama sekali bergeming hatinya dari Allah SWT sama sekali. Kalau kita duit hilang, keder. Duit hilang kita bingung. Hah? Pojok toko, duit hilang bingung. Itu berarti hatinya masih la ilaha illallah tapi ya yang penting sadarlah kita makom kita di mana gitulah. Allah alam, panjang kalau bicara tauhidnya para sufi ini. Jadi akan kita lanjutkan tentang tauhidnya para sufi sedikit diulas. Kalau ulasannya panjang itu sudah kita ulas sendiri di Kitab Tauhid wa Tawakkul, di bagian lain dari Ihya ini, di Kitab Tauhid wa Tawakkul. Allah alam bisawab. Surah Al-Fatihah.